Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Pak Hafiz di pembelajaran online kelas 3 Atorik SD Muhammadiyah Purin. Nah, kemarin kan sudah belajar tentang pertumbuhan hewan, kupu-kupu dan katak ya. Nah, sekarang untuk hari ini kita akan belajar lagi tentang nyamuk sekarang, hewan nyamuk, pertumbuhan dan perkembangbiakan nyamuk ya di halaman 136. Yuk kita lanjutkan pembelajaran tematik hari ini. Kita mulai belajar nyamuk ya. Kemarin sudah kupu-kupu dan katak, sekarang nyamuk. Nah, di pembelajaran 6 halaman 136 di situ ada seperti kemarin ada siklus ya. Siklus itu muter kayak gini. Muter siklus pertumbuhan nyamuk ya, sama seperti yang lain dari telur ya, dari telur nanti ini jadi jentik-jentik nyamuk. Tahu ya jentik-jentik nyamuk di air biasanya ya. Terus kemudian nanti berkembang lagi jadi pupa ya. Ini jentik-jentik nyamuk yang lebih besar, kepalanya itu besar. Kalau kalian pernah lihat lebih besar daripada ini jentik-jentik, tapi tetap di air. Ini masih di air. Nah, tapi kalau pupa ini biasanya sudah di atas ya, sudah nempel di pinggiran, sudah siap untuk jadi nyamuk. Nah, setelah nanti di pinggiran sudah cukup kuat, nanti dia seperti kepompong ya. Ini kayak kepompong, nanti dari dalamnya nanti keluar. Nah, ini nyamuk dewasa seperti itu. Nah, tak bacakan dulu. Ini disimak ya. Pertumbuhan nyamuk. Nyamuk memiliki daur hidup seperti hewan lainnya. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di atas air. Ketika sudah menetas, telur menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk ya. Enggak lama ini sebenarnya. Dari jentik-jentik untuk menjadi pupa itu enggak lama ya. Dari itu nyamuk itu cepat. Tahapan perkembangan nyamuk berlangsung cepat. Nah, dan terjadi pada media air. Jadi nyamuk, telur nyamuk, terus ini jentik pupa itu ada di air ya. Medianya air. Waktu setelah lahir dia di air dulu ya. Uget-uget jentik nyamuk itu bisa di kolam, bisa di kamar mandi, bisa di genangan air, bisa di got ya. Semua yang ada airnya itu bisa untuk tempat bersarang nyamuk. Makanya jaga kebersihan ya. Kaleng-kaleng bekas, ban bekas yang bisa membuat genangan air itu dibuang. Terus kamar mandi juga dicek setiap hari, dilihat ada jentik nyamuknya atau tidak. Nanti dikuras supaya bersih. Tahapan perkembangan nyamuk berlangsung cepat dan terjadi pada media air. Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Contoh penyakit yang ditularkan nyamuk adalah demam berdarah. Ya, sudah tahu ya, nyamuk itu bisa membawa beberapa penyakit. Ya, kalau digigit nyamuk bisa kena demam berdarah yang paling bahaya ya, demam berdarah. Terus apalagi ya penyakit malaria bisa. Ada lagi penyakit kaki gajah kalau kalian tahu. Ada demam kuning itu juga gara-gara nyamuk. Penyakit Zika ini masih mulai banyak ini. Zika, cikungunya itu juga penyakit gara-gara gigitan nyamuk. Tapi biasanya yang paling bahaya, yang paling banyak kasusnya adalah demam berdarah dan malaria, itu yang paling sering itu. Ya, apalagi ini sudah mulai hujan lagi. Ini bulan Agustus. Harusnya ini adalah musim panas ya, puncak musim panas, tapi sudah mulai hujan. Nanti Oktober, November sudah hujan, Desember, Januari puncak musim hujan. Nah, ini biasanya waktu-waktu di mana banyak nyamuk yang berkembang biak ya, karena banyak air. Terus lanjut sebelahnya halaman 137. Penyakit demam berdarah dapat mengakibatkan kematian, bahaya sekali. Selain demam berdarah, banyak lagi penyakit lain yang ditularkan nyamuk. Salah satu penyebab berkembangnya nyamuk adalah banyak genangan air loh toh. Tuh makanya saya lagi kalau ada botol, ada bekas apapun sampah-sampah yang bisa menampung air ya, mangkok pecah ya yang bentuknya seperti ini.
Kalau hujan itu kan ada air, nah itu bisa jadi sarang nyamuk. Maka dikubur biasanya benda-benda seperti itu, bekas ban, bekas kaleng, bisa mungkin dikubur supaya tidak menjadi sarang nyamuk. Membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai agar tidak dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengingatkan masyarakat agar lebih menjaga lingkungan melalui poster. Tahu poster? Ya, poster biasanya kertas nempel di pinggir jalan ya. Poster itu tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi ya, bisa informasi ada toko baju baru, ya, toko baju baru, mereka membuat poster, ya, toko baju baru, murah. Nah, ada informasi yang ingin disampaikan itu pakai poster, biasanya di print di kertas, ditempel di pinggir jalan, ya, untuk memberikan pengumuman informasi. Itu adalah poster. Kemudian halaman 137. Bentuk kelompok yang terdiri atas 5 orang. Wah, ini nanti ya kita lewati dulu, nanti kalau sudah berangkat baru bisa dikerjakan. Ini membuat poster berkelompok, ini berkelompok, nanti kan berkelompok buat poster. Poster menjaga kebersihan. Diskusikan bersama kelompok informasi atau pesan yang akan disampaikan melalui poster. Diskusikan juga masalah pembagian tugas. Oh, ini untuk tahun lalu itu masih ada poster tahun lalu, ini tak tunjukkan saja ya karena ini masih belum bisa berkelompok, maka tak kasih lihat dulu contohnya poster yang sudah dibuat oleh kakak-kakak kelas kalian ya, berarti yang sudah sekarang kelas 4. Nih, tahun lalu buat poster itu seperti ini ya, berkelompok, satu kelompoknya 4 orang, 5 orang, dibuat poster secara kelompok. Nah, seperti ini contohnya. Ya, jadi ada informasi yang disampaikan. Ya, ini kelihatan nggak ini? Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, ada juga boleh dikasih gambar supaya menarik ya. Diberi gambarnya tentu saja yang sesuai dengan yang ingin disampaikan. Nah, ini tulisannya gede ini, buanglah sampah pada tempatnya, maka gambarnya gambar tempat sampah ya, bukan gambar mobil, bukan gambar gunung, bukan gambar kapal, tapi tempat sampah sesuai dengan informasi yang ingin disampaikan. Nah, ini juga gambar membuang sampah ini. Nah, ini juga buang sampah pada tempatnya. Nah, digambar tempat sampah, ini ada matanya, ini tempat sampahnya, bisa jalan, ini ada rodanya. Ini sama, boleh diberi gambar untuk menarik ya, supaya menarik. Kemudian ada juga harus diberi ini ya, ada pesan-pesan yang disampaikan, itu namanya poster. Oh, ini bagus sih. Orang bijak buang sampah sesuai tempatnya ya. Kalau orangnya bijak, orangnya pintar, itu membuang sampah di tempatnya. Oke, itu adalah contoh poster ya. Contoh poster dari kakak-kakak kelasmu yang sudah naik kelas 4 kemarin. Itu nanti kalau kalian sudah berangkat, kita coba membuat poster ya. Terus sekarang kita lewati dulu. Yo, halaman 138. Nah, ini juga ada posternya. Ini contoh poster kebersihan ya. Ada pesan yang disampaikan, ada gambarnya. Perilaku hidup bersih dan sehat, pangkal rumah tangga sehat. Jadikan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup ya, apalagi di zaman sekarang ini bahaya, ya, sedang banyak virus ya. Ini kalian belajar di rumah juga gara-gara itu, maka kebersihan tolong diperhatikan ya, cuci tangan, mandi rutin, keluar pakai masker. Ini Pak Wis pakai masker keluar ya, masker, cuci tangan, terus pakai hand sanitizer. Nah, karena kita sudah mulai menerapkan pola hidup yang bersih ya, yang baru harus kita ikuti ya, seperti itu.
walaupun nanti sudah berangkat pun tetap harus pola hidup sehat, bersih ya. Yo, yang bawah nih. Menjaga kebersihan lingkungan adalah tugas kita semua. Kita harus saling mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan perlu dilakukan agar dapat hidup nyaman dan sehat. Namun, menyampaikan pesan harus dilakukan dengan sikap yang baik dan bahasa yang santun ya. Dari kemarin-kemarin sudah kita memberikan saran, masukan itu menggunakan kalimat yang santun. Tak ingatkan terus, pakainya sebaiknya. Lah ini kalian buat lagi, ngasih saran lagi ya. Udah pinter ya, kelas 3 sudah bisa memberi saran. Beni nakal nih. Kemarin nakut-nakuti Dayu pakai kodok, sekarang buang sampah sembarangan. Ini Beni ya, jangan ditiru ya, ini cuma contoh. Cobalah berlatih menyampaikan pesan. Tuliskan saranmu jika teman atau tetanggamu melakukan hal berikut ini. Kamu melihat seorang anak yang membuang sampah sembarangan. Saran yang akan kamu sampaikan adalah sebaiknya. Kalian isi dulu sebaiknya. Beni sebaiknya Beni kalian lanjutkan sendiri ya. Ingat memberi saran, jangan marah-marah, jangan pakai kata kasar-kasar, pakai cara yang baik, yang bijak. Sebaiknya Beni tidak membuang sampah sembarangan. Sebaiknya Beni mencari tempat sampah. Sebaiknya Beni menyimpan sampah tersebut sampai menemukan tempat sampah. Boleh yang mana ya? Sekali lagi kalau ini saran, digarisbawahi saran, itu jawabannya mesti sebaiknya. Tulis dulu ini sebaiknya. Nah ini Beni, sebaiknya Beni apa ya? Terserah kalian sendiri. Yang kedua, di sekitar depan rumah tetanggamu banyak sampah juga kaleng bekas berisi air hujan. Saran yang akan kamu sampaikan adalah sama. Tulis dulu sebaiknya. Sebaiknya Pak, kamu lanjutkan sendiri. Tetangga ya, ingat ini tetanggamu, bukan rumahmu sendiri. Tetanggamu banyak sampah juga kaleng bekas berisi air hujan. Nah ini saran yang akan kamu sampaikan ya. Bahaya ya, karena tadi kaleng bekas apalagi turun hujan, ada genangan air, jadi tempat bersarang nyamuk. Maka saranmu seperti apa? Sebaiknya mereka mengubur sampah-sampah tersebut. Sebaiknya mereka merapikan halaman rumahnya. Sebaiknya mereka membuang pada tempat sampah. Terserah kalian ya. Yang penting depannya ini pakai ini sebaiknya, memberi saran. Yuk baliknya 140. Halaman 140. Nyamuk senang tinggal di air yang tergenang. Tahu air tergenang? Air menggenang itu air apa ya? Air ngecembeng. Jadi airnya itu ada di suatu tempat yang tidak mengalir, ya, bukan seperti sungai, bukan seperti selokan, ya, bukan seperti apa ya? Sungai, tapi air yang mandek di situ ya, air tergenang. Biasanya gara-gara itu sampah-sampah ya, kaleng, botol, terus hujan. Nah itu biasanya ada air yang menggenang seperti itu. Nah itu biasanya untuk tempat nyamuk. Nyamuk berkembang biak di media air. Sekali bertelur, nyamuk bisa menghasilkan ratusan telur ya, kecil-kecil telurnya ya, sekali ngendok itu banyak sekali. Jagalah lingkungan dan penampungan air di sekitarmu agar tidak dijadikan tempat berkembang biak nyamuk ya. Di bak mandi yang pakai ember biasanya kalau sudah selesai ditutup supaya nyamuknya nggak bisa masuk, nggak bisa berkembang biak di situ. Jagalah selalu kebersihan lingkunganmu untuk menjaga kesehatanmu. Nah selanjutnya ada gambar rumah sakit ya, rumah sakit. Bawahnya, ayo berlatih. Banyak pasien dihitung dengan perkalian. Gimana? Oh ini ya.
Bingung kalau baca langsung ini bingung. Ceritanya itu ada di sini malahan ya. Ini harusnya ada di sini ya. Pindah ke sini nanti. Ini dulu ceritanya di sini. Baca yang ini dulu. Baru lanjut yang ini. Oke, yang ini baca. Sebuah rumah sakit setiap hari dikunjungi 130 orang pasien. Dalam waktu 3 hari, berapa banyak pasien yang mengunjungi rumah sakit? Nah, baru kalian baca yang ini. 1 hari 130 pasien. Nah, 130 pasien. Ini 1 hari. Yang ditanyakan 3 hari. 3 hari. Berarti berapa? 1 hari 130 Pak. 3 hari berarti tinggal ditambahkan. Bisa? Bisa. 130. Hari pertama, hari kedua, satu lagi hari ke-3. Kalau ini berarti ditambah. Hari pertama tambah hari kedua tambah hari ketiga. Berapa ini? 0 tambah 0 tambah 0. 3 tambah 3. Tambah 3 lagi. 1 tambah 1 tambah 1. 390 pasien dalam 3 hari. Bisa ya, gampang ya. Sehari 130, hari pertama, hari kedua, hari ketiga ditambahkan jadi 390. Bisa juga karena materi kita yang sedang kita pelajari adalah perkalian, maka kita hitung dengan perkalian. Kalau perkalian seperti ini, 130 dikalikan 3 hari. 130 pasien dikalikan 3 hari. Kali 0 kali 3 ya, tak ingatkan lagi terus-terusan berapapun angkanya dikalikan dengan 0 adalah 0. 3 kali 3, 3 nya ada 3 tambah 3 tambah 3 lagi berapa? 3 tambah 3 tambah 3 lagi ya 9. 1 kali 3 ya, berapapun angkanya dikalikan 1 adalah tetap. Berarti tetap 3, bukan tetap 1 ya, tapi ini berapapun angkanya dikalikan 1 hasilnya tetap 390. Sama dengan yang tadi, sama. Cuma kalau ini pakai perkalian, yang tadi pakai tambahan. Kenapa pakai perkalian? Nah, nanti kalau harinya cuma 3. Lah kalau yang ditanyakan berapa? Seminggu, jumlah pasien dalam seminggu. Seminggu berapa hari seminggu? Seminggu ada 7 hari. Wah, kalikan. Kalau pakainya tambah-tambahan nanti panjang. 130, 130, 130, 130, 130, 130 ya. Panjang. Ini seminggu. Kalau ditanyakan 2 minggu, panjang lagi ya. Maka gunakan perkalian ya. Materi yang sedang kita pelajari adalah perkalian. Itu gunanya perkalian. Nah, terakhir ini ada latihan soal ya, karena ini matematika. Cara belajar matematika yang paling gampang, paling mudah, paling efektif itu adalah dengan mengerjakan latihan soal. Kalau pelajaran lain, bahasa Indonesia, PKN ya, terus pelajaran-pelajaran yang lain bisa dengan menghafal, membaca buku. Tapi kalau matematika, cara belajarnya yang paling cepat, paling baik adalah dengan mengerjakan latihan soal. Nah, ini sudah ada latihan soal. Ini gampang ya. Di bawah 5 semua ya. Perkalian di bawah 5 semua. Harusnya kalian bisa. Yo, nomor 1 baca tulis. Nomor 1. 412 kalikan 3 dari belakang. 2 kali 3. 2 kali 3. 3-nya ada 2. 3 tambah 3 berapa tadi? 6. 6. Terus 1 kali 3. 1 kali 3. Ingat berapapun angkanya dikalikan 1 hasilnya tetap. Berarti 1 per 3 3, karena 3 yang dikalikan 1.
Nah, terakhir ini 4 kali 3. 4 kali 3, 4-nya ada 3 ya. 4-nya ada 3. 4, 4, 4. 0 tambah 4. 4 tambah 4. Tambah 4 lagi. Berapa? 12. Karena ini sudah habis ya, ini terakhir. 4 kali 3 ini sudah terakhir ya, maka sudah ditulis 12. 1 dan 2. Jangan kebalik. 1 dan 2, bukan 2 dan 1 ya, seperti ini. Ini nomor 1 contoh, yang lain coba dikerjakan. Ini masih perkalian di bawah 5 angka, harusnya bisa kalian kerjakan dengan baik ya. Nah, untuk besok, hari besok ini ya, hari Jumat itu kita pakai untuk nulis ya, nyatat-nyatat saja, pelajarannya sedikit saja. Untuk besok kalian tak kasih tugas untuk membuat tabel perkalian ya, 1 sampai 5 dulu ya. Oh ya, tabel perkalian ya, yang garis-garis kotak-kotak itu nanti 1 sampai 5. 1 2 3 4 5 2 3 4 5 nanti diisi ya, tabel perkalian. Contoh seperti gambarnya seperti apa, contohnya seperti apa besok ya, buatnya besok. Untuk hari ini kalian kerjakan ini dulu. Oke, itu dulu untuk pelajaran tematik hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.